malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vita Delvia Pebaja. Saya mahasiswa STT Inti Makassar, jurusan Teologi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya tempuh saat ini, yaitu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mengapa disebut metode penelitian dan penulisan karya ilmiah? Di sini terdapat dua kata, yaitu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Kita harus mengetahui yang pertama, yaitu metode penelitian secara umum. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah sebuah proses atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Bahwa adanya metode penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dan menjadi pedoman untuk mengerjakan suatu penelitian agar dapat menghasilkan karya tulis yang maksimal. Kemudian karya ilmiah yaitu harus berdasarkan fakta dan harus berdasarkan bukti yang mengada atau nyata dan harus masuk akal. Kemudian kita masuk pada acara membuat metode penelitian. Jadi ini yang sering kita pertanyakan sebagai mahasiswa. Jadi masalahnya seperti ini. Banyak di antara kita seakan-akan bingung dalam membuat metode penelitian. Dan ketika dibaca oleh misalnya dosen pembimbing, itu semua hanya mengcopy paste atau mengubah sedikit metode penelitian atau skripsi sebelumnya. Contohnya begini, pasti di setiap metode ini menggunakan kualitatif, kuantitatif, dan dua kalimatnya itu sering muncul dalam penulisan karya ilmiah. Nah, yang harus kita pahami, karena tidak banyak kata sebagai mahasiswa yang harus dipahami. Bagaimana cara kita melakukan penelitian? Yang harus kita tekankan dalam penulisan penelitian bukan sudah menjelaskan bla 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 atau istilah itu saja dan hanya menjelaskan deskripsi saja. Nah, yang sering terjadi hal-hal seperti itu akan diminta untuk revisi karena tidak menggali dari penelitian yang kita lakukan. Jadi, kalau penelitian kita misalnya hanya di perpustakaan, hanya mengambil literatur dan tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu. Memang kita harus pergi ke perpustakaan mencari buku-buku dan referensi kita, namun kita harus mengandengnya dengan meneliti, contohnya turun ke lapangan. Jika kita menuliskan penelitian dengan cara yang tidak baik dan menggunakan prosedur yang tidak sistematis, yang tulisan kita tidak dianggap tulisan ilmiah, hanya dianggap tulisan opini biasa. Ketika kita menggunakan prosedur yang jelas dalam penulisan karya ilmiah, dan kita lakukan ketika kita menggunakan prosedur yang jelas dalam penulisan karya ilmiah, dan kita lah dengan sistem sistematika yang rinci, tegas, dan terstruktur, itu adalah karya tulis ilmiah dan seketika asal menulis. Meskipun kita menggunakan berbagai sumber pustaka dari manapun seakan metode ilmiah, namun ketika tidak menggunakan metode yang jelas, itu bukan tulisan ilmiah. Itu hanya bisa dikatakan tulisan populer yang kebetulan menggunakan sumber. Bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik? Yang pertama, membuat judul yang mampu mengikat perhatian. Misalnya, saya anak teologi, judulnya menyembah Allah atau ilahi, yang tentunya judulnya harus singkat, menarik, dan jelas. Nah, pastikan dalam judul ini kita adalah satu atau dua kata yang membuat orang penasaran. Jangan sampai semuanya itu bisa dan sudah diketahui orang. Jadi harus membuat penasaran orang. Orang kan jika melihat karya tulis tidak langsung melihat isinya atau menutupnya. Orang pasti melihat judulnya dulu.
Ketika judulnya bagus, itu akan menarik orang tersebut untuk menulis tulisan kita. Nah, selanjutnya yaitu pilih topik ide yang memiliki urgensi paling tinggi. Apa yang sedang hit sekarang, misalnya apakah gereja dan perubahannya dalam menghadapi COVID-19. Nah, jadi mungkin kita bisa menggunakan topik atau masalah yang masih panas-panas saat ini yang coba dianalisis bagaimana respon jemaat dalam menghadapi itu, mungkin itu yang akan lebih menarik. Kemudian selanjutnya aplikatif dan memiliki dampak yang luas. Jadi walaupun aplikatif kita hanya sederhana, yang penting dapat kita pahami walaupun kita punya ide yang cemerlang tapi sulit untuk dipahami. Jadi kita cukup menggunakan yang simpel-simpel saja. Nah, selanjutnya ketika kita membuat karya tulis, kita perlu menggunakan abstrak. Itu isi apa saja. Yang pertama harus menggunakan judul karangan, ada latar belakang, ada tujuan, ada metode penelitian, misalnya itu penelitian sumber datanya dari mana, masalah yang dibahas dan hasil yang dicapai kalau itu berbau riset. Kemudian setelah abstrak, carilah ide yang selaras dengan tujuan program, misalnya gereja dan perubahan dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana jika ada pertanyaan yang muncul seperti ini? Bagaimana seketika kita sudah menentukan judul dari awal dan ketika kita sedang membuat penulisan karya ilmiah, kemudian muncul judul yang lain yang akan kita gunakan padahal kita sudah punya judul. Jadi memang sebenarnya ketika kita ingin menulis karya ilmiah, kita harus memiliki judul sebagai penyemangat nantinya ketika kita menulis karya ilmiah tersebut. Untuk membuat judul yang menarik, kita harus memperhatikan 3 aspek. Yang pertama adalah jumlah kata tapi ilmiah. Untuk membuat judul yang menarik, kita harus memperhatikan 3 aspek. Yang pertama adalah jumlah kata, tapi kebanyakan orang tidak menentukan jumlah kata atau tergantung dengan dosen pembimbing. Misalnya biasanya idealnya penulisan judul karya ilmiah 8-12 kata. Tetapi jika tidak ada ketentuan dari dosen pembimbing kita, bisa disesuaikan dengan penulisan karya ilmiah kita. Kemudian judul kedua yang baik akan memperhatikan struktur atau kalimat yang baik dan cara yang benar. Suatu judul merupakan suatu pernyataan, bukan pernyataan atau kalimat pemerintah. Dan yang ketiga, judul yang menarik memuat istilah atau singkatan yang kita buat sendiri sehingga biasa menarik perhatian untuk dibaca. Dan yang paling penting, judul harus masuk pada pembahasan dan tidak lari dari pembahasan. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana itu metode penulisan karya ilmiah. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama, ketentuan topik. Topik adalah pokok pembicaraan yang mendasari tulisan dan menjiwai seluruh isi kerangka. Yang kedua, menentukan tujuan. Dengan mengetahui tujuan yang ingin kita capai akan memudahkan proses pengumpulan data yang kita butuhkan. Yang ketiga, pengumpulan data tulisan ilmiah populer adalah jenis tulisan yang tergolong argumentatif, maka untuk dapat meyakinkan pembaca diperlukan dukungan data dan fakta. Yang keempat, menyusun kerangka-kerangka. Yang kelima, mengembangkan kerangka itu. Yang keenam, koreksi dan harus terus mengoreksi karya tulis kita seperti sudah efektifkah kalimat yang kita gunakan. Yang ketujuh, publikasi. Selanjutnya, sifat dan jenis penelitian. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek
untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. 2. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak sesuai bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif. Penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah. Sumber data. Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada, hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama atau primer dan data pendukung atau sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait gereja. Metode pengumpulan data. Dalam penulisan naskah tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini merupakan salah satu jenis metode menitik beratkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara objektif. Metode penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data secara mendalam mengenai kegiatan suatu program, perilaku, serta interaksi manusia secara luas. Maka penulis menggunakan beberapa langkah yang berkaitan dengan metode penelitian tersebut. Yang pertama, wawancara atau interview. Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya. Jawab sepihak dengan cara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi, atau penjelasan seputar permasalahan secara mendalam, sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara. Untuk memperoleh data dari subjek, maka peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terpimpin dilengkapi dengan pedoman wawancara. Metode wawancara yang digunakan peneliti di sini adalah sebagai penunjang dalam mengumpulkan data dan kelengkapan data. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subjek dengan pengamatan partisipan, yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian dengan melibatkan interaksi sosial antara peneliti dan responden dalam satu penelitian selama pengumpulan data. Adapun data yang diperoleh dalam observasi secara langsung adalah data yang konkret tentang subjek. Selanjutnya, data diolah dalam hasil, kemudian dibuat dengan bentuk kata-kata dan tulisan. Penggunaan metode observasi dimaksudkan untuk menjejaki atau sebagai pendahuluan untuk mengawali penelitian dengan dokumentasi. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relawan dengan objek penelitian. Metode analisis dan data. Apa metode analisis dan data? Data yang sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut di atas pertama-tama diklarifikasikan secara sistematis
Selanjutnya, data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang disebutkan adalah metode deskriptif analis, yakni metode analis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep. Jadi penelitian dalam tesis ini berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan, tentunya sesuai dengan fenomena yang terjadi. Fokus penelitian yang telah ditentukan. Dan di sini saya tidak terlalu membahas metode penelitian karya ilmiah yang lebih membahas metode penelitian dan penulisan disiplin ilmu teologi dan PAK. Hidup ini bermakna bila saling berbagi. Dalam rangka ini pun saya ingin berbagi topik penelitian tentang penelitian yang bersifat biblika untuk teologi dan pendidikan agama Kristen. Saya mengklarifikasikan sesuai jurusan, yaitu teologi kependetaan. Ragam penelitian dalam teologi ada dua. Yang pertama, penelitian biblika, yaitu melalui penafsiran Alkitab. Contohnya, hubungan pengampunan dosa menurut Kolose 1 ayat 14 terhadap ketekunan iman anggota jemaat dan gereja. 2. Penelitian biblika melalui sistematika doktrin. Prinsip penelitian teologi: sampaikan apa yang benar dan salah, selebihnya itu adalah jahat. Sampaikan sesuatu sekalipun tidak disetujui dan menimbulkan perdebatan. Kerjakan penelitian untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bersukacitalah dalam penelitian. Filipi 4 ayat 4. Di semester lalu kita belajar mata kuliah filsafat. Itu juga berguna bagi penelitian kita. Filsafat adalah kegiatan manusia yang mempunyai adanya penulisan karya ilmiah. Ilmu ini bermaksud untuk menyelidiki dan mengetahui kenyataan di dalam keseluruhannya. Berikutnya, langkah-langkah pembuatan metode penelitian. Yang pertama, pahami dunia teori. Yang kedua, pahami betul teori yang akan diteliti. Yang ketiga, dedukasi data atau informasi. Dahulukan teori pada teorisasi. Yang keempat, indusi atau pengalaman, atau juga bisa kita sebut fakta. Yang kelima, batasan masalah atau keterbatasan. Contoh masalahnya saat penelitian, apakah jemaat mau terbuka dengan masalah yang ada? Adapun sifat penelitian teologi, berdasarkan masalah, berdasarkan kecintaan untuk mengambil bagian dalam memecahkan masalah, berdasarkan masalah, penyelidikan komplesif, berdasarkan masalah cara tertentu, berdasarkan masalah sikap kejujuran, kehati-hatian yang tinggi, berdasarkan ilmu pengetahuan atau pengetahuan teologi. Gap penelitian. Apa itu gap? Adalah teori satu dengan yang lainnya, antara masalah dengan fenomena. Gap penelitian: kesengajaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, kesengajaan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lain, kesengajaan antara teori yang satu dengan yang lain. Rumusan masalahnya: rumusan masalah menunjukkan apa yang akan diteliti. Masalahnya yang membutuhkan usaha. Mendeskripsikan, menjelaskan masalah yang ditemukan dalam penelitian. Tujuan peneliti adalah singkatnya untuk memperoleh apa yang dipertanyakan untuk dijawab. Ciri-ciri masalah tidak mudah dari jawabannya, menimbulkan kejarahan dan menimbulkan ketakutan. Batasan masalah berdasarkan tempat dan lokasi penelitian. Batasan fokus masalah yang diteliti oleh konsep. Batasan waktu atau periode waktu penelitian. Sekian penjelasan dari saya, dan materi yang saya jelaskan ini yang saya pahami dari
Bapak dosen ajarkan kepada kami mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.